Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Jelang Ramadan dengan NIM C24012111060 dari kelompok 7 shift siang mata praktikum biologi perikanan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kematangan gonad atau lebih tepatnya fekunditas. TKG atau tingkat kematangan gonad merupakan tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan indeks kematangan gonad dan tingkat kematangan gonad merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan, yang dimana akan berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masuk dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus di perairan. Penentuan tingkat kematangan gonad dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama secara morfologis dan yang kedua secara histologis. Pengamatan morfologis itu berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati dan secara visual. Sedangkan pengamatan secara histologis itu merupakan mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut dan digunakan untuk ikan yang gonadnya kecil dan mikroskopis. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fekunditas. Sebelumnya apa sih fekunditas itu? Fekunditas merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Disebut juga itu yang tadi sebagai fekunditas mutlak. Selain fekunditas mutlak, ada juga fekunditas nisbi, yaitu jumlah telur persatuan berat atau panjangnya. Lalu ada pula fekunditas total, yaitu merupakan total keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan praktikum yang telah kami lakukan, yaitu pada materi fekunditas ini. Dalam praktikum fekunditas ini dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama dengan metode gravimetri atau dengan pengukuran bobot, yang kedua dengan volumetri dengan pengukuran volume, dan metode gabungan, yaitu dengan mengukur bobot dan volumenya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode gravimetri. Pada metode gravimetri, yaitu dengan cara penimbangan bobot, hal pertama yang harus dilakukan itu yaitu dengan menimbang berat gonad total dalam gram. Lalu yang selanjutnya ialah membagi gonad ke dalam 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Lalu per masing-masing bagiannya yaitu dilakukan penghitungan jumlah telur yang ada gonad tersebut secara manual. Metode yang kedua adalah metode volumetrik. Karena volumetrik ini dilakukan untuk menggunakan pengukuran volume, maka hal yang dilakukan itu dengan mencari volume dari gonad, yaitu dengan memasukkannya ke dalam gelas ukur, kemudian mengambil sebagian gonad sebagai contoh, lalu mengukur kembali gonad contoh. Lalu yang terakhir, menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur dari volumenya. Metode terakhir yang digunakan yaitu metode gabungan, yaitu metode penggabungan dari gravimetri dan volumetri. Hal pertama yang dilakukan itu dengan menimbang bobot dari gonad tersebut. Setelah itu membaginya kembali menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Setelah dibagi menjadi 3 bagian gonad contoh, selanjutnya ditimbang kembali untuk mengetahui bobot gonad contoh. Yang selanjutnya itu membagi tadi masing-masing bagian itu lalu diencerkan menggunakan 10 ml Aquades. Setelah diencerkan dengan Aquades, selanjutnya dilakukan pemburaian pada masing-masing bagian gonad contoh tersebut. Jika sudah dilakukan pemburaian dengan sampai setidaknya hancur,
digunakan pipet tetes untuk mengambil 1 ml atau 20 tetes dari pipet tetes tersebut dari air yang hasil burayan masing-masing bagian tersebut. Jika sudah, pindahkan ke-20 tetesan itu ke wadah lain, lalu dapat dihitung telurnya pada wadah lain secara manual. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi fekunditas ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.